Gusti boten sare. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Mau dibuat seperti apapun hukum itu, mau diakali bagaimanapun juga, hukum itu suatu saat akan menunjukkan kebenarannya. Mau dibungkus kebusukan apapun, kalau dibungkus dengan kain emas sekalipun, sewaktu-waktu bau itu akan menyengat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera bagi kita semua, warga masyarakat Indonesia dimanapun saat ini berada, serta keluarga besar Gada Paksi Indonesia yang saat sekarang melaksanakan kegiatan aktivitas di tempat masing-masing. Saya Sony Sumarsono, Ketua Umum Gada Paksi Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya Saudara Apan, saudara kita yang pada saat itu mengenakan baju atau sedang melaksanakan aksi demo di Jakarta, yang menjadi korban kebingasan atau korban tabrak lari dari mobil Barakuda yang dikemudikan anggota Brimob Polda Metro Jaya. Sekali lagi atas nama keluarga besar Gada Paksi Indonesia turut serta mengucapkan berbelasungkawa, turut serta berduka cita, innalillahi wa innalillahi rajiun, bahwa saudara Apan adalah pahlawan rakyat, pejuang kebenaran yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita melihat dan prihatin dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan baik kalau kita semua, para pejabat-pejabat, para pemangku itu memiliki rasa, memiliki tanggung jawab atau memiliki hati tanggap sasmito terhadap hal yang seharusnya bisa diantisipasi. Namun demikian, karena memang semua itu sudah menjadi hal yang dinaris pasti sesuai prediksi Jongko Joyoboyo bahwa portal langit sudah dibuka. Artinya portal langit itu saat sekarang ini sudah terbuka. Saatnya penagihan dari semua hal yang diperjanjikan oleh para leluhur Agung Nuswantoro, mana mungkin manusia bisa mengingkari atau mengabaikan hal itu, tapi alam mencatat bahwa banyak hal yang sudah diperjanjikan yang saat ini sedang terjadi penagihan dari semua perjanjian tersebut. Ini yang perlu dipahami. Kenapa hukum
di negara kesatuan Republik Indonesia tidak berjalan. Ya, memang kita melihat bagaimana hukum itu dipermainkan, hukum itu diperjualbelikan, sehingga terjadi sebuah kekacauan yang luar biasa karena hukum tidak berdiri tegak lurus yang mampu untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum hanya sebagai alat kekuasaan. Siapapun mereka yang tidak bersama dalam satu kolam-kolam kekuasaan pasti akan ditenggelamkan. Namun demikian, kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Allah, Gusti menika mboten sare. Kalau orang Jawa, Gusti mboten sare, artinya Tuhan itu tidak tidur. Mau dibuat seperti apapun hukum itu, mau diakali bagaimanapun juga, hukum itu suatu saat akan menunjukkan kebenarannya. Mau dibungkus kebusukan apapun, kalau dibungkus dengan kain emas sekalipun, sewaktu-waktu bau itu akan menyengat. Kebusukan-kebusukan yang terjadi selama ini yang begitu membusuk, yang mengakibatkan kemarahan rakyat Indonesia, itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi kalau dari para pejabatnya, para pemangku, pimpinan negara, pimpinan daerah, pejabat-pejabat teras tidak seenaknya sendiri melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak. Ya, ini akumulasinya, akumulasi dari namanya ketidakpercayaan, yang trust yang tidak terbangun, sehingga yang terjadi adalah kemarahan daripada seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah kepastian hukum, rasa keadilan dari masyarakat yang terabaikan. Tekanan-tekanan psikologis, tekanan emosional, dan juga tekanan-tekanan yang terjadi ibarat ban dalam atau roda dalam itu, kalau dipompa terus, dipompa, pasti akan meledak. Kira-kira demikian. Jadi demo-demo, aksi anarkis yang saat ini sedang terjadi di seluruh belahan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah akibat dari pembiaran yang terus-menerus, aspirasi yang tidak terakomodir, aspirasi yang tidak ditampung dan tidak didengarkan oleh para pejabat, pemangku, sehingga salurannya ya pasti di jalan.
Ini sudah terjadi. Artinya tidak perlu lagi saya menyampaikan berulang kali menyampaikan bahwa seorang pejabat negara hati-hati dalam berucap, berkata-kata, melakukan statement yang bukan menjadi ranahnya, dan statement, ucapan, kata-kata itu yang tidak terkontrol, yang tidak memiliki empati terhadap keadaan psikologis masyarakat rakyat Indonesia, ya akhirnya akan terjadi sebuah hal yang di luar dugaan semua orang. Statement kebijakan pemimpin yang hari ini tumpang tindih seenaknya sendiri, berseliweran mengakibatkan emosional kontrol masyarakat menjadi tidak stabil, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan baik keamanan maupun kondisi sosial masyarakat kita. Namun demikian, masih ada waktu bagi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan introspeksi diri, mawas diri, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin semua ini diharapkan? Chaos anarkis dari masyarakat di seluruh Indonesia. Ini tentunya tidak baik, tidak elok kalau masyarakat dengan aparat dibenturkan untuk sesuatu kepentingan yang tidak seharusnya hal ini terjadi. Kalau kita merunut tentang keadaan ini, kita tarik jauh ke belakang, memang ini sudah titi mongsone, wis wayahe wis temekan waktune. Goro-goro Brontoyudo Jaya Binangun. Ternyata terjadi juga prediksi ini. Brontoyudo Jaya Binangun tinggal menunggu. Selama ini momentumnya adalah padang Kurusetronya di mana. Apakah harus terjadi pertumpahan darah antara Kurawa dengan Pandowo untuk merebutkan sebuah kehormatannya, memperebutkan atau memperjuangkan tegaknya kebenaran, tegaknya sesuatu yang menjadi keyakinannya bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah tidak ada lagi kebenaran yang dijunjung tinggi, ketulusan, kejujuran, keadilan yang terabaikan, yang semua mengarah kepada intimidasi atau tekanan yang bertubi-tubi kepada rakyat Indonesia, dari mulai aturan-aturan yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia. Tentunya ini semua tidak bisa berdiri sendiri. Akumulasi dari sebuah persoalan yang bertumpuk selama 10 tahun akhirnya meledak di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada Paksi Indonesia meyakini bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah ahli strategi yang bisa membaca, mau kontra intelijen, mau manuver apapun dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kenyamanan, kedamaian, tapi pihak-pihak yang tidak menginginkan sebuah keamanan ini berjalan dengan baik. Mereka inginnya sebuah kegaduhan. Dapat kita
melihat dan sudah sering saya katakan bahwa prinsip-prinsip yang dibawa atau dipegang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sudah benar. Cuman bagaimana eksekusinya? Bagaimana eksekusinya? Kalau kita bicara strategi bubur panas, ya sudah dijalankan. Namun percepatan akselerasi eksekusi ini yang perlu lebih disegerakan. Sehingga kemarahan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi kami dari Garda Paksi Indonesia melihat semua ini adalah musibah. Musibah yang sengaja diciptakan, sengaja dibiarkan, sengaja diabaikan. Musibah ini menjadi sebuah malapetaka yang sangat memprihatinkan bagi kita semua warga rakyat bangsa dan negara Indonesia. Bagi kami Garda Paksi Indonesia melihat semua ini dengan kacamata independen secara netral, bahwa kesalahan ini bukan kesalahan dari rakyat warga negara Indonesia. Kesalahan ini terjadi karena pemahaman, kehati-hatian yang kurang dari para pejabatnya, yang selalu membuat sebuah kegaduhan yang tidak perlu, yang merusak kenyamanan, kepercayaan dari masyarakat. Ini analisa kita, pandangan kita, kesimpulan kita Garda Paksi Indonesia.